Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kewenangan pengukuran bidang tanah dan kewenangan pemberian hak atas tanah. Tentunya dalam perspektif pengetahuan saya pribadi dalam bingkai catatan harian pegawai ATR BPN. Nah, teman-teman semuanya, sobat ATR BPN, dalam layanan pertanahan, terutama dalam kegiatan pengukuran bidang tanah dan proses pemberian hak atas tanah, baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, ataupun hak lainnya, ternyata terdapat batasan kewenangan antara kewenangan kantor pertanahan yang terdapat di kabupaten ataupun kota, kantor wilayah ATR BPN yang terdapat di provinsi, dan kewenangan Kementerian ATR BPN yang ada di pusat. Nah, kewenangan tersebut tentunya diatur dalam sebuah aturan, di mana dalam video ini ya, regulasi atau aturan yang saya pakai yaitu berdasarkan PMNA nomor 3 tahun 97, Peraturan Kepala BPN nomor 2 tahun 2013, dan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2017, di mana peraturan tersebut substansinya mengatur mengenai kewenangan pengukuran bidang tanah dan kewenangan pemberian hak atas tanah. Nah, teman-teman semuanya, kewenangan tersebut apa aja ya? Yuk kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu kewenangan pengukuran bidang tanah. Nah, Sobat ATR BPN, dalam pasal 77 PMNA nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan dari PP 24 tahun 97 dijelaskan bahwa pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan. Nah, untuk keperluan optimasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi petugas-petugas pengukuran, maka pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 hektar sampai dengan 1000 hektar dilaksanakan oleh kantor wilayah ATR BPN setempat. Nah, sedangkan pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari 1000 hektar dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN di pusat, dan tentunya hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Nah, teman-teman semuanya, jadi di sini kita dapat menyimpulkan ya, kewenangan pengukuran bidang tanah diatur berdasarkan luasan bidang tanah yang akan diukur. Jadi gradasinya adalah luasan bidang tanah. Di sini kantor pertanahan ya memiliki kewenangan pengukuran di bawah 10 hektar atau di bawah 100.000 meter persegi. Nah, itu kewenangan dari kantor pertanahan yang ada di kabupaten atau kota. Nah, sedangkan kantor wilayah ATR BPN yang ada di provinsi memiliki kewenangan pengukuran antara 100.000 meter persegi atau 10 hektar sampai dengan
10 juta meter persegi atau 1000 hektar. Jadi kewenangan pengukuran di Kanwil ya di BPN provinsi yaitu 10 hektar sampai dengan 1000 hektar. Nah, sedangkan untuk Kementerian ATR BPN yang ada di pusat memiliki kewenangan pengukuran dengan luas lebih dari 1000 hektar. Nah, ini biasanya untuk pengukuran hak guna usaha ya yang luasnya berhektar-hektar. Nah, teman-teman, kewenangan tersebut terbagi menjadi beberapa gradasi ya, gradasi yang ada di kantor pertanahan, yang ada di Kanwil, dan yang ada di Kementerian ATR BPN di pusat. Namun dalam proses administrasinya, pemberkasannya, permohonan pengukuran tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Jadi tetap permohonannya dimulai di satuan kerja terkecil yaitu Kantor Pertanahan setempat. Nanti berkas akan didaftar di Kantor Pertanahan setempat. Nanti dikirim sesuai dengan luasan dan kewenangan masing-masing. Nah, berikutnya terhadap pengukuran bidang tanah yang luas atau yang banyak jumlahnya ya, jumlahnya begitu banyak ya, jumlah bidangnya banyak, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga. Contohnya kegiatan PTSL ya, di mana pengukuran PTSL yang targetnya begitu besar. Nah, saat ini banyak yang dilakukan pengukurannya oleh pihak ketiga. Oke, selanjutnya teman-teman kita membahas tentang kewenangan pemberian hak atas tanah. Nah, kewenangan pemberian hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah. Nah, di sini pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta pemberian hak di atas hak pengelolaan. Pemberian hak atas tanah secara umum adalah pemberian hak atas bidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak. Nah, lalu bagaimana sih kewenangan pemberian hak atas tanah untuk hak milik ya, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai? Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, Sobat ATR BPN ya, saat ini kita membahas untuk kewenangan pemberian hak atas tanah untuk hak milik. Nah, di sini dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 ya, pasal 3. Nah, di sini kewenangan Kantor Pertanahan ya dijelaskan dalam peraturan ini, di mana Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai yang pertama, pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter persegi atau 5 hektar. Jadi pemberian hak milik untuk perorangan itu maksimal 5 hektar, itu kewenangan Kantor Pertanahan. Nah, tanah teman-teman masuk di bagian mana? Nah, yang kedua yaitu pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian ya. Ingat, tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 meter persegi. Luas loh ini, 3.000 meter persegi untuk rumah tinggal. Nah, yang ketiga, pemberian hak milik untuk badan hukum keagamaan dan sosial yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah
atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter persegi atau 5 hektar. Dan yang keempat, pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program 1. Transmigrasi, 2. Redistribusi tanah, 3. Konsolidasi tanah, 4. Program yang dibiayai oleh APBN dan atau APBD. Yang kelima, pendaftaran tanah yang bersifat strategis dan massal. Nah, selanjutnya masih di kewenangan pemberian hak atas tanah untuk hak milik. Nah, ini untuk kewenangan Kanwil ATR BPN, di mana dalam Peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2013 pasal 7 ya dijelaskan Kepala Kantor Wilayah ATR BPN memberi keputusan mengenai 1. Pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter persegi atau 5 hektar dan tidak lebih dari luas batas maksimum kepemilikan tanah pertanian perorangan. Jadi teman-teman, pemilikan tanah pertanian itu ternyata ada batas maksimumnya, makanya ada istilah kelebihan tanah maksimum ya, itu ada peraturan sendiri yang mengaturnya. Terus yang kedua, pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian, ingat non pertanian, yang luasnya tidak lebih dari yang luasnya lebih dari 3.000 meter persegi dan tidak lebih dari 10.000 meter persegi. Jadi untuk tanah non pertanian, kewenangan Kanwil ATR BPN di atas 3.000 sampai dengan 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Dan yang ketiga, Kanwil memberikan kewenangan untuk pemberian hak milik untuk badan hukum keagamaan dan sosial yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter persegi atau 5 hektar dan tidak lebih dari 150.000 meter persegi atau 15 hektar. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada kewenangan pemberian hak atas tanah untuk hak guna bangunan. Nah, di sini masuk di kantor pertanahan dulu. Nah, di sini kantor pertanahan di kabupaten atau kota berdasarkan Peraturan Kepala BPN nomor 2 tahun 2013 masih sama. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai 1. Pemberian hak guna bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 3.000 meter persegi. Jadi sama dengan hak milik ya, sama ini. Terus yang kedua, pemberian hak guna bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 meter persegi. Jadi kalau HGB untuk badan hukum, kewenangan kantor pertanahan yaitu maksimal 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Dan yang ketiga, pemberian hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan atau HPL. Jadi HGB di atas HPL. Nah, selanjutnya masih di kewenangan pemberian hak atas tanah untuk hak guna bangunan ya, teman-teman semuanya. Di sini kewenangan Kanwil ATR BPN ya. Di sini dalam pasal 9 dijelaskan Kepala Kantor Wilayah ATR BPN memberi keputusan mengenai 1. Pemberian hak guna bangunan untuk orang perseorangan atas tanah
yang luasnya lebih dari 3.000 meter persegi dan tidak lebih dari 10.000 meter persegi. Jadi sama dengan hak milik yang pertama tadi. HGB juga ringnya 3.000 sampai 1 hektar, kewenangan dari Kanwil ATR BPN. Nah, yang berikutnya, pemberian hak guna bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 20.000 meter persegi ya, atau 2 hektar dan tidak lebih dari 150.000 meter persegi atau 15 hektar. Jadi HGB untuk badan hukum kantor wilayah atau Kanwil ATR BPN kewenangannya 2 hektar sampai 15 hektar. Dimana kalau HGB itu ya tanahnya adalah tanah peruntukannya untuk bangunan, tanah yang non pertanian. Oke, nah selanjutnya kita masuk pada kewenangan pemberian hak atas tanah untuk hak guna usaha ya. Di sini dalam peraturan Kepala BPN nomor 2 tahun 2013 ya, pasal 8, kantor pertanahan tidak memiliki kewenangan pemberian hak guna usaha. Tetapi tunggu dulu ya. Nah, di sini saya jelaskan lebih dahulu ya, saya jelaskan di mana Kepala Kantor Wilayah ATR BPN memberi keputusan mengenai pemberian hak guna usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 juta meter persegi atau 200 hektar. Jadi di dalam Perkabaan nomor 2 tahun 2013 pasal 8 HGU kewenangan Kanwil itu tidak lebih dari 200 hektar. Jadi maksimal 200 hektar. Kemudian pemberian HGU ya, hak guna usaha di atas 200 hektar merupakan kewenangan Kementerian ATR BPN di pusat. Nah, itu dalam prakteknya ada syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya ada pelimpahan kewenangan. Nah, bagaimana untuk kantor pertanahan? Nah, ini Sobat ATR BPN. Nah, dengan adanya Peraturan Menteri ATR BPN nomor 18 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Kepala BPN nomor 2 tahun 2013 untuk kewenangan pemberian hak atas tanah yang melebihi luasan, Kepala Kantor Pertanahan dapat memberikan hak atas tanah dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia dan sarana prasarana di kantor pertanahan memadai untuk melaksanakan pemberian hak. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Dan yang ketiga, amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, kebijakan menteri. Nah, ini diatur dalam pasal 26A dalam Permen ATR nomor 18 tahun 2017. Nah, di mana dalam lampirannya ya, kalau tidak salah untuk kantor pertanahan ya, kepala kantor pertanahan di situ memiliki kewenangan pemberian hak guna usaha dengan luasan di bawah 25 hektar. Nah, jadi 25 hektar ke bawah kewenangan kepala kantor pertanahan. Terus 25 sampai 200 kewenangan dari Kanwil ATR BPN, dan di atas 200 adalah kewenangan dari Kementerian ATR BPN di pusat. Nah, tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini kalau teman-teman ingin membahas, silahkan di-download Peraturan Menteri ATR BPN nomor 18 tahun 2017. Berikut lampirannya ya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kewenangan pemberian hak pakai. Nah, Sobat ATR BPN, di sini Kepala Kantor Pertanahan ya memberi keputusan yang pertama, pemberian hak pakai untuk orang perseorangan
kewenangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter persegi atau 5 hektar. Ya, jadi untuk tanah pertanian batasannya sampai 5 hektar saja hak pakainya. Terus yang kedua, pemberian hak pakai untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 meter persegi. Ya, ini untuk hak pakai kepala kantor pertanahan. Untuk tanah non pertanian sama ya, sama dengan hak milik dengan hak guna bangunan, yaitu 3.000 meter persegi. Nah, yang ketiga, pemberian hak pakai untuk badan hukum swasta, BUMN, BUMD atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 meter persegi. Jadi maksimal 20.000 meter persegi atau 2 hektar untuk hak pakai badan hukum ya. Nah, yang keempat, pemberian hak pakai atas tanah hak pengelolaan. Jadi hak pakai di atas HPL. Yang kelima, pemberian hak pakai aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang selanjutnya masih di hak pakai. Nah, ini kewenangan dari Kepala Kanwil ATR BPN, di mana Kepala Kanwil ATR BPN memberi keputusan mengenai yang pertama, pemberian hak pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter persegi atau 5 hektar dan tidak lebih dari 100.000 meter persegi atau 10 hektar. Jadi untuk kewenangan hak pakai untuk perseorangan di level Kanwil ATR BPN ringnya yaitu 5 hektar sampai 10 hektar. Nah, yang kedua, Kanwil yaitu memberikan hak pakai untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 3.000 meter persegi, yang luasnya lebih dari 3.000 meter persegi dan tidak lebih dari 10.000 meter persegi. Jadi untuk tanah non pertanian sama ya ringnya 3.000 sampai 10.000 meter persegi. Dan yang ketiga, pemberian hak pakai untuk badan hukum swasta, BUMN, BUMD atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 meter persegi dan tidak lebih dari 150.000 meter persegi, yaitu ring 2 hektar sampai 15 hektar, yaitu untuk hak pakai. Nah, bagaimana dengan kewenangan pemberian hak milik atas satuan rumah susun? Nah, di sini tidak diatur dalam peraturan nomor PMNA nomor 3 tahun 97, Perkaban nomor 2 2013 ataupun Permen ATR Kepala BPN nomor 18 2017. Tetapi berdasarkan prakteknya saya belum tahu aturannya untuk hak milik atas satuan rumah susun itu merupakan kewenangan kantor pertanahan, termasuk juga wakaf ya. Kayaknya masuk dalam kewenangan kantor pertanahan. Saya belum melihat secara pasti untuk tanah wakaf yang luasannya seperti apa. Nah, bagaimana kalau hak pengelolaan? Ya, untuk hak pengelolaan, setahu saya sepanjang literatur yang saya ketahui adalah kewenangan pemberian haknya sampai di Kementerian ATR BPN di pusat. Nah, teman-teman, itulah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai kewenangan pengukuran bidang tanah dan kewenangan pemberian hak atas tanah. Jadi teman-teman ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe ya channel ini biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Saya Hendras Budi Paningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.